keduanya saling terkait. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang disebut khulufun adalah orang yang yaf'aluna ma la yu'marun, melakukan sesuatu yang tidak diperintah. Itu namanya khulufun, generasi itu. Indikasi kedua, orang yang yaqulu ma la yaf'alun, orang yang berkata tapi tidak melakukan. Nah, kalau disingkat istilah ini saya menyebutnya indikatornya dua, beta dan beti. Itu sederhana itu. Khulufun atau generasi huruf itu indikatornya dua, beta dan beti. Betanya adalah berkata tanpa aksi. Mungkin nato, orang menyebutnya nato. Dog only, tidak dog action, dog only itu namanya nato. Saya menyebutnya beta, beramal atau berkata tanpa aksi. Aksi itu kan tanpa amal boleh, berkata tanpa amal. Ini sama dengan surat As-Saffin, sudah terkenal. Sehingga qabla waqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yaf'aluna ma la yu'marun. Jadi semangatnya menggebu, bagus, tetapi tanpa didasari oleh basis ilmu mengenai apa sumber rujukannya dari mana, kemudian apa yang dijadikan patokan. Nah, dari indikator kedua inilah mengapa Rasulullah SAW mengajak kita untuk teruslah mencari ilmu atau mengetahui sesuatu yang diperintah itu apa, sehingga kita tidak keliru. Kenapa? Karena kalau kita merujuk pada para sahabat, senantiasa begitu. Sebelum beramal, sebelum melakukan sesuatu, mereka akan meminta konfirmasi kepada beliau, apa kira-kira tentang ini. Termasuk dari kalangan perempuan sahabiah itu. Misalnya Zainab, salah seorang, kalau nggak salah ya, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu datang kepada beliau kemudian bertanya mengenai status bolehkah istri memberi sesuatu kepada suami yang kebetulan sedang tidak dalam keadaan berkecukupan nafkahnya. Itu menjadi petunjuk bahwa dia ingin jelas status hukumnya, baru bertanya. Setelah bertanya, mendapatkan jawaban, barulah beliau melaksanakan. Jadi semangat itulah yang seharusnya kita ambil ya, bahwa jangan sampai menjadi beti, beramal tanpa ilmu. Begitu pula tidak menjadi beta, berkata tanpa amal. Dua-duanya bisa masuk kategori khulufun. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Kemarin masih mengurai mengenai al-ajzu, yakni lemah. Sudah dipaparkan tentang istilah yang di dalam Quran menggunakan kata lemah. Setahu saya ada 3 paling tidak ya. Ada dhaif, ada al-wahnu, lemah, kemudian ada juga atau al-hayyinu ya, ada dhaif, ada al-hayyinu, ada juga istilah lain yang sudah kita sebutkan kemarin. Dari 3 itu berbeda penekanannya ya, antara ad-dhaif dengan al-wahnu. Lemahnya yang satu al-ajuz ya, al-ajzu. Jadi al-ajzu lemah, bisa juga dengan al-wahnu tadi atau dengan ad-dhaif. Penekanannya pada aspek konteksnya. Kalau ajzu bisa lemah dua-duanya, aspek mental atau aspek jasmani. Kalau dhaif, dari apa yang saya temukan, lebih bernuansa pada aspek lemahnya. Sementara kalau wahan lebih pada aspek mentalnya. Nah, itu unik. Seperti kajian ulama mengenai istilah toharoh, Pak. Ada toharoh, ada tazkiyah, ada nazofah.
Tiga istilah ini bisa untuk makna yang sama, bersih, jernih, tetapi titik tekannya itu berbeda. Kalau toharo bisa dua-duanya, jasmani bisa, ruhani bisa. Kalau tazkiyah aspek ruhani saja atau sikap mental. Kalau nazofah aspek jasmani saja atau material. Jadi kekayaan makna seperti inilah yang terkadang abai oleh kita, ya, pemahaman kita. Justru disitulah ulama pakar bahasa mendalami sedemikian rupa, tentu menjadikan Quran sebagai acuan utama. Begitu pula masalah tiga istilah tadi, lemah, ya. Ada ajzu, ada al-wahnu, dan juga ada ad-dhaif. Kemarin sudah kita ulas masing-masing. Kita lanjutkan berikutnya. Di dalam Quran, ambil contoh mengenai perbedaan yang jelas di antara dua istilah yang bermakna sama, lemah. Al-ajzu dan ad-dhaif. Misalnya Al-Imran 146. Di sini menarik karena ada tiga karakter yang tidak mungkin ada, kata Allah, ya. Tiga karakter yang tidak mungkin ada pada diri mukmin. Kita perhatikan. Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun. Ribbiyun menunjuk pada sebutan generasi sahabat. Searti atau relevan mungkin, ya, dengan istilah Robbani. Ada Ribbiyun, ada Robbani. Itu dua kata yang memiliki kemiripan meskipun penekanannya beda. Di sini Ribbiyun atau ayat lain menyebut Robbani ada tiga karakter, Pak. Pertama, mawahanu lima asobahum, tidak lemah saat menerima musibah. Begitu pula wama do'ufu. Nah, ini bingungnya dalam bahasa Indonesia. Lima mawahanu tidak lemah, ini pun sama, ma do'ufu tidak lemah. Padahal penekanannya berbeda. Mawahanu tidak lemah, ma do'ufu tidak lemah juga. Lalu di mana perbedaannya tadi? Akhirnya pakar bahasa menelaah, menafsirkan mawahanu lebih pada tidak lemah mental. Dalam arti mudah menyerah, mudah lelah, udah capek Itu mawahanu. Sementara mad'ufu lebih pada aspek fisiknya, yakni gerak. Ketika gabungan antara mentalnya kuat, fisiknya tangguh, maka yang ketiga, maistakanu, tidak akan pernah diam, dia akan bergerak. Jadi hari ini kita bisa lihat orang yang memiliki dua-duanya, kekuatan mental sekaligus kekuatan fisik, insya Allah orang seperti ini masuk kategori yang kemarin, al-hazim, tekun, akhirnya qawiyu, produktif. Nah, makanya nyambung ke hadis yang saya kira udah populer, igtanim khamsan qabla khamsin, gitu kan. Rawatlah, lihatlah, peliharalah yang 5 qabla khamsin, sebelum yang 5 lagi. Nah, semua yang 5 awal yang perlu dirawat, perlu diperhatikan itu adalah sesuatu yang mendukung aktivitas kita, produktivitas kita, sehat, lapang, kaya, dan seterusnya. Sebelum datang yang sebaliknya, sakit, lemah, dan seterusnya. Nah, maka di sini konteksnya bahwa mawahanu, ketika seseorang jiwanya selalu isbat, kuat, tangguh, di dalamnya ada sabar, ada ikhlas, ada tawakal, dan sebagainya. Betapapun 5 asobahum menimpa sesuatu pada dirinya, dia tidak akan istakanu, tidak akan diam, tidak akan pasif, tidak akan mudah, udah susah, enggak. Dia akan terus bergerak seperti air. Air itu jangan disangka diam, Pak.
Air itu sebetulnya bergerak juga ya, tetapi dia selalu mencari celah. Nah itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi mengapa Rasulullah SAW berdoa untuk tidak lemah? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, antara lain untuk mencegah diri beliau tidak produktif gitu ya. Justru beliau inginnya produktif, banyak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Aspek ilmu, ilman nafi'an. Aspek amal, amalan mutakabbalan. Itu prinsipnya ya. Nanti kita lihat hadis yang berkaitan dengan itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalimat wahanu misalnya, saya kutip pandangan Syekh Wahbaz Zuhaili di dalam Al-Munir. Beliau mengartikan wahanu pada Ali Imran 146 ini lemah mental dan rasa takut atau perasaan lemah yang muncul dari dalam hati seseorang untuk berjuang. Jadi ambruk mentalnya, mudah merasa kalah, baru juga menghadapi sedikit kesulitan, udah susah gedingan. Selalu menjudge dirinya seperti itu. Padahal kita katakan kemarin ya, bahwa prinsip mukmin yang seharusnya kita lakukan adalah samina wa ta'na dulu, lakukan sampai titik darah penghabisan gitu. Sampai puncak kelemahan kita, baru ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi puncaknya dulu sampai habis, baru setelah itu ampuni hamba ya Allah, seginilah yang kami bisa lakukan. Tapi tidak langsung udah ini saya nggak bisa segitu, enggak. Kalau langsung mengatakan tidak bisa, berarti kita lemah tadi Pak. Harusnya lakukan dulu sampai ujungnya. Kalau di ujung sudah mentok, silakan Rabbana gitu ya, ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Nah ini kan kalau Bapak Ibu lihat riwayat mengenai Al-Baqarah 284 sampai 286, kira-kira mental sahabat awalnya begitu Pak. Menarik sekali sebetulnya ya, ayat itu sangat menarik. Al-Baqarah 284, 285, 286 itu kira-kira gini kalau saya kaitkan ya. Saat 284 Allah turunkan yang berkenaan dengan ingtubdu gitu kan, atau autukhfu yuhasibkum bihillah, itu dalam pemahaman sahabat, waduh ya Allah, berat sekali yang dinyatakan, yang disembunyikan, yuhasibkum bihillah, akan dihitung semua. Itu membuat sahabat, ya Allah berat sekali. Kemarin sudah sholat, saum, zakat, jihad. Sekarang yang nyata dan yang tidak nyata pun dihitung semua. Masya Allah, ini sudah sangat luar biasa beratnya. Maka mereka datang kepada beliau, ya Rasulullah, kami sudah dibebani begitu banyak amalan, kewajiban. Kami sudah melaksanakannya. Tiba-tiba ada ayat ini membuat kami semakin berat, karena apapun yang kami lakukan, yang nyata maupun yang tidak, yang terlihat maupun yang tidak, semua dihisab. Jangan sampai nanti kami gak sanggup. Maka beliau mengingatkan, apakah kalian mau berwatak seperti orang-orang dua ahli kitab, yakni Yahudi Nasrani, yang sami'na wa asaina? Ya tentu tidak ya Rasulullah. Kalau begitu laksanakan sesuai kemampuan, sami'na wa ta'na saja, baru ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sisi lain, nah setelah jawaban 285 itu turun, Allah menegaskan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah akan membebani tugas, kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Jadi penekanannya pada maksimalkan dulu produktivitas kita dengan mental yang tangguh tadi. Kalau sudah maksimal, puncaknya, titik optimum gitu,
Sampai di situ barulah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mungkin kalau pakai bahasa kita tadi itu Pak, ya Allah sampai seginilah yang kami bisa persembahkan. Tapi itu sudah maksimal tuh. Insya Allah itu selamat. Bukan orang yang excuse ya. Baru juga melihat, udah nggak bisa saya Mak yang kayak ginian nggak bisa. Belum dicoba, belum melakukan sesuatu. Nah inilah yang harus kita ambil ya. Maka kembali ke yang tadi, bagaimana caranya kita tidak memiliki dua ini, ma wahanu, ma du'ufu. Kalau ma du'ufu kan konteksnya fisik, sehingga Rasulullah SAW memberi solusinya banyak tuh, tentang makanan, tentang aktivitas fisik, olahraga, berjalan, itu sebetulnya nyambungnya untuk ma du'ufu. Karena kalau dua-duanya prima, fit, ya, bugar, maka otomatis ma istakanu tidak akan mudah menyerah, akan lincah bergerak. Itulah yang Allah inginkan ya. Jadi kalimatnya. Namun jamaah yang dirahmati Allah, ada satu penyebab mental yang kemudian hari ini lazim menghasilkan apa yang disebut dengan penyakit wahan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Salah satu sunnatullah yang secara fisik tidak bisa kita lawan, melemah, yakni dhaif tadi, terdapat pada surat 30 ayat 54 yang sudah pernah kita ulas. Tapi coba kita ulang, lihat ya. Jadi dhaif, bukti bahwa dhaif itu lebih ke fisik penekanannya, bukan ke mental. Antara lain surat 30-54 ini Pak. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dengan kalimat ini sekali lagi nuansanya lebih kental pada aspek fisik. Allah menciptakan kalian awalnya dalam keadaan dha'fin, lemah, min dha'fin. Summa ja'ala min ba'di dha'fin. Setelah kalian dalam keadaan lemah, diberilah kekuatan fisik. Tapi setelah summa ja'ala min ba'di kuwatin, setelah kuat fisik itu berlangsung sekian waktu lamanya, puluhan tahun mungkin, maka balik lagi dha'fan, menjadi lemah. 3 kondisi yang tak bisa kita tampik, pasti itu Pak. Lemah, kuat, lemah. Nah, lemah pertama dengan lemah kedua konteksnya beda. Apalagi yang kedua, yang tengah-tengah tadi. Lemah pertama dan lemah kedua bisa menjadi aspek yang meringankan beban. Tadi saya sebutkan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ini bisa berlaku nih untuk 2 kondisi. Lemah pertama saat kita masih bayi, belum ada kewajiban kan dari sisi pengamalan. Lemah kedua boleh jadi kita menjelang maut pikun. Ini juga sama, masuk kategori ad-doror, masuk kategori doruroh, yang menyebabkan seseorang bisa dispensasi atau rukhsah. Nah, 2 kondisi ini bagi seseorang atau sebagian orang boleh jadi mengalami Pak. Untuk yang pertama kita mengalami semua. Untuk yang kedua mungkin berlaku tidak untuk semua orang, tapi pasti ada. Sebab Quran menyebutnya minkum kalimatnya. Dan di antaramu itu menunjukkan pasti ada. Mungkin tidak semua iya. Nah, yang menjadi waktu yang paling substansial adalah tengah-tengah ini, saat kita kuatan. Saat kita fisiknya kuat, masih mentalnya juga bertumbuh kembang, disinilah yang sangat penting untuk kita lakukan, termasuk hari ini saya kira ya. Karena itu kembali ke yang tadi, bahwa
unik baik dalam hadis maupun dalam Quran. Sebuah istilah itu berbeda-beda penekanan, meski di dalam makna bahasa Indonesia mungkin sama tadi, lemah ya. Jadi dhaif, al-ajzu, al-wahanu itu menggambarkan aspek lemah. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau dhaif lebih penekanannya pada fisik, sementara al-wahnu lebih penekanannya pada mental. Saya ambil contoh sebuah hadis yang menunjukkan bahwa betapa lemah kaum muslim mentalnya saat hatinya, pikirannya dikuasai oleh duniawi. Kita lihat hadisnya, Pak. An Sauban radhiyallahu anhu qala, dari Sauban dia berkata, qala Rasulullah SAW, kata beliau, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Kata beliau, hampir saja umat-umat itu tada'a alaikum, mengerumuni kalian, mengepung kalian, mengejar kalian, kama tada'al aklatu ila qas'atiha, seperti mereka mengepung, menghadapi, mengerumuni makanan di tengah piring. Hari ini mungkin begitu, Pak. Umat Islam menjadi objek, ya, dikerumuni. Nah, pertanyaannya, seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu min killah, qailun min killah? Apakah saat itu kita qailun min killah? Jadi qail, seseorang bertanya, apakah saat itu kita killah, nahnu, sedikit jumlahnya? Qol, beliau mengatakan, antum yauma idzin kasir. Nah ini, Pak, justru waktu itu kalian banyak, kasirun, banyak. Lalu kenapa? Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Tetapi mayoritas tadi, banyak tadi, seperti buih yang mengapung di lautan. Buih, Pak, kelihatan berat tapi sebetulnya keropos, ringan sekali. Layang zi'anna min suduri aduwikum al-mahaba minkum. Sehingga karena seperti buih yang keropos gitu, tidak lincah, tidak berisi, akhirnya musuh hilang dari hatinya rasa takut terhadap kalian. Ini, Pak, inilah yang jadi masalah, ya. Dan ini rumit kalau kita selesaikan. Terus gimana caranya? Masya Allah. Kan seperti sebagian sudah kita diskusikan kemarin kan, gimana nih selalu kalah begini begitu. Itu ini Pak Krolnya, bahwa la yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabah. Rasa takut pada diri musuh sudah dicabut oleh Allah karena kitanya sendiri, sehingga justru penyebab utamanya adalah kita tidak berhati-hati dalam memandang hidup dunia seperti apa. Lantas wala yaqdifannallahu fi qulubikum alwahana. Sebaliknya Allah menimpakan kepada kalian dalam hati kalian alwahana, lemah tadi, Pak, lemah mental untuk berjuang. Ditanya, tentu ini salah satu metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW lewat dialog, Pak. Selalu bertanya begitu langsung dijawab, dan itu paling efektif. Kita kenal menyebutnya dialog interaktif, ya. Kemudian faqala qail, ditanya tadi seseorang, ya Rasulullah, mal wahnu, apa itu penyakit wahan? Beliau menjawabnya cukup singkat dan hari ini tampaknya sedang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan, sebaliknya takut mati. Makanya di Gontor itu ada tulisan, Pak, hidup itu tidak boleh takut mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Gitu, Pak. Kalau takut mati, jangan hidup.
Sebab memang buat apa takut mati? Toh pasti mati sifatnya. Maka dalam pandangan Islam, Muslim tidak takut mati. Yang ditakutkan adalah setelahnya itu bagaimana? Kondisi, keadaan pasca kematian. Nah, di sini kalau kita menggunakan konsep manajemen dengan kalimat start from the end, mulai dari akhir, maka yang perlu kita lakukan adalah bayangkan, imajinasikan keadaan di alam kubur sana, di alam akhirat sana pasca kematian. Apakah kita mengalami kehinaan dengan segala macam siksaan yang sangat dahsyat dan mengerikan sebagaimana Quran menggambarkan atau hadis juga begitu? Atau kita membayangkan kehidupan yang fi uyun gitu ya, fi jannatin na'im dan seterusnya dengan segala kenikmatan yang ada? Itu namanya diennya, Pak. Target apa? Apakah kita akan di anar tadi atau sebaliknya? Makanya nyambung nih dengan misalnya surat 2877, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Jadi ad-darul akhirah menjadi targetnya, kampung akhirat. Baru masuk lagi ke belakang, apa yang mesti kita lakukan untuk mewujudkan target itu? Baru fima atakallah. Seluruh pemberian Allah, anugerah Allah, itulah alat untuk mewujudkan akhirat yang tadi. Tetapi karena akhiratnya menjadi orientasi, maka insya Allah orang seperti ini tidak terjebak oleh kehidupan dunia itu, hubbud dunia. Mungkin Bapak ya Ibu ingat, orang yang hubbud dunia wa karahiyatul maut, coba tengok surat An-Nazi'at yang sudah sering diungkap. Mantogho wa asarul hayatad dunya fa amma mantogho wa asarul hayatad dunya. Nah, kalimat asarul hayatad dunya itu sebetulnya sama dengan hubbud dunya. Contoh sederhananya sangat mudah hari ini, yaitu dalam konteks pemilihan hubbud dunya, bukan Pak? Hubbud dunya kan buktinya contoh sederhananya di mana itu? Di Banten ya. Seseorang bertahun-tahun membantu mereka dengan air. Tiba-tiba sudah lebih dari 5 tahun kalau nggak salah ya. Tiba-tiba yang bersangkutan nih, yang suka membantu mencalonkan dari partai tertentu, meminta tolonglah memilih, nggak dipilih. Kenapa? Karena sebelum pemilihan dikasih 50.000, 100.000. Yang kemarin bertahun-tahun membantu diabaikan, kalah oleh yang 100.000 sehari sebelum kejadian. Apa itu bukti? Hubbud dunia luar biasa. Itu hari ini, Pak. Jadi kembali ke yang tadi ya, bahwa hubbud dunia antara lain lewat ayat tadi, mantogho, orang yang berwatak toghut itu senantiasa asarul hayatad dunia, mementingkan dunia, mengutamakan dunia, mendahulukan dunia. Ini sama dengan surat Al-A'la, baltuk sirunal hayatad dunia. Sama itu, Pak. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika orang terjebak oleh ini, maka semangat juangnya mati, akan meninggalkan. Sebab baginya nilai hakikat perjuangan itu ya untuk perutnya, bukan untuk hatinya, bukan untuk agamanya, bukan untuk Allah. Inilah yang harus kita khawatirkan ada pada diri, pada keluarga kita. Ingatkan terus anak-anak kita, keluarga kita, betapapun mereka aktivitas tentang duniawi harus, tapi ingatkan, pedulilah pada agamanya, pedulilah pada umatnya. Untuk bahasa kita sih yang populer ya, mudah-mudahan berguna untuk bangsa.
gitu kan Pak? Agama. Nah itu buktikan tuh. Jangan sampai sekedar pas lahir kita katakan mudah-mudahan jadi anak yang berguna. Bagus, itu bukan salah. Tapi ketika sudah dewasa, ayo kita motivasi mereka terus. Bergunalah untuk umatmu. Apa gitu. Saya kadang greget ya kalau melihat mahasiswa itu, sebagian tentu ya, mereka tahu tentang tridharma pendidikan, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Itu harus ada kan Pak, apalagi dosen. Pertanyaannya, apakah kemudian tergerak sebagian besar? Enggak. Di tempat saya berapa mahasiswa yang kos, yang kontrak gitu ya. Tapi ya begitu. Mungkin hasil penelitian Tempo sekian tahun yang lalu yang pernah saya baca, ada ungkapan begini, sekian puluh, kayaknya di atas 70% ya. Di atas 70% mahasiswa itu hanya berkutat pada kuliah, wanita, kerja. Agama nggak peduli, Pak. Kuliah oke. Wanita pacaran maksudnya Pak. Kerja oke. Jadi orientasinya 3 itu aja. Bagaimana umat kecil jumlahnya yang peduli, sebagian besar untuk dirinya. Bagi saya, Profesor Kasali mungkin menyebutnya orang yang seperti namanya generasi asri, Pak. Generasi asri, generasi yang asik dengan sendiri. Dia nggak peduli pada pihak lain. Bagi saya, itulah yang boleh jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Masya Allah. Di saya itu puluhan mahasiswa, ada ITENAS, ada yang sekitarnya gitu ya, ITB, Unpad dan sebagainya. Tapi termasuk UPI. Tapi rata-rata, mungkin bukan rata-rata, sebagian besar. Masya Allah. Saya sudah sering mengingatkan, ayo dong, kalian ini mahasiswa, pedulilah kuliah. Ada banyak anak-anak yang membutuhkan bimbingan kalian. Cobalah mereka, terjunlah. Tapi memang al-wahnu tadi, Pak. Al-wahanu itu. Jadi ya Allah ya Rahman ya Rahim. So, zaman saya dulu kuliah, teman-teman di ITENAS Fakultas Teknik, tapi aktif ngajar ngaji, melakukan aktivitas. Itu tadi masih termotivasi, peduli pada umat. Hari ini semakin berat, semakin masing-masing. Ini terjadi karena hedonisme, ya. Lebih mementingkan aspek tadi hubbud dunya atau asarul hayatad dunya atau bal tu'sirunal hayatad dunya. Akibatnya semangat untuk peduli pada agama yang dulu ketika kecil didoakan oleh orang tuanya, semoga menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa, bagi agamanya, itu hanya omong kosong. Faktanya di lapangan enggak. Di sini ya terus terang saja, saya pun sama ke anak-anak, ayo pedulilah kalian, jangan hidup hanya untuk diri. Saya kira hadisnya kan terkenal kan, anfa'un nas, ya kan? Khairun nas adalah anfa'un nas. Orang terbaik itu yang memberi manfaat pada orang lain sebanyak-banyaknya. Jamaah para ibu bapak yang dirahmati Allah, masih terkait dengan al-azzu, ya, lemah tadi, wahan, maka digambarkannya seperti buih di lautan. Nah, di sini kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita lewat hadis ini. Hadis ini ada banyak motivasi dari beliau yang luar biasa sebetulnya, Pak. Bisa ambil poin-poinnya di sini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid du'if. Kalimat pertama ini saja sudah memuat hal yang sangat penting. Apa katanya? Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang produktif, mukmin yang tangguh, mukmin yang kuat. Khairun, satu, lebih baik. Kedua, ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah. Dua itu Pak, sudah dapat tuh. Qawiyu, ada yang mengartikannya kembali ke yang tadi,
kuat mental, kuat fisik, sehingga produktif. Ingat kembali ke kisah Musa alaihissalam yang disebut oleh anak perempuan Nabi Syuaib dengan Qawiyul Amin. Pak, kata anak perempuannya kepada ayahnya, Syuaib, pekerjakan orang ini, Pak, pemuda ini, Akam ini, karena dia Qawiyul Amin. Mungkin dalam bahasa SDM, Qawiyul Amin itu kompetensi, Pak. Dan orang yang punya kompetensi pasti memiliki personal branding yang kuat. Tidak perlu dia promosikan, biarkan orang lain yang mempromosikan. Yang bersangkutan saja terus mengupgrade diri dari aspek qawiyu dan dari aspek al-amin. Qawiyul Amin itu namanya. Nah, Musa alaihissalam berhasil melakukan itu, sehingga anak perempuan Nabi Syuaib kesengsem, terpesona, tertarik, lalu bilang, ya abati istajarta, tolong Pak ya, pekerjakanlah orang ini karena dia pasti baik, banyak prestasinya itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi lewat hadis ini sebetulnya kita diminta oleh Rasul kan, al-qawiyyu, ayo jadi mukmin yang kuat, mentalnya, fisiknya sama. Yang kedua, wa fi kulli khairin, tapi dua-duanya baik yang kuat maupun yang lemah tetap berada di dalam kebaikan. Nah, maksudnya kebaikan itu kita sambungkan nih dengan hadis lain di bab sabar yang mungkin sudah pernah dikutip ya. Kita ulangi. Kalimat wa fi kulli khairin, dan keduanya baik mukmin lemah maupun mukmin kuat, fi kulli khairin berada di dalam kebaikan. Maksudnya saya kaitkan dengan hadis lain. Ajaban li amril mukmin, sesuatu yang sangat membanggakan pada diri mukmin adalah inna amrohu kullahu lahu khair. Seluruh urusan mukmin berarti sama, lemah maupun kuat, masing-masing kondisinya. Seluruh urusan mukmin itu baik, Pak. Kullahu lahu khair, bernilai, tidak ada yang kosong. Tentu selama niatnya lillah ya. Tidak ada yang kosong. Apakah peristiwanya menyenangkan atau tidak menyenangkan? Bahasa jelasnya, apakah peristiwanya menyenangkan atau menyulitkan, sama-sama bernilai. Syaratnya lillah atau sabar. Sehingga pada posisi menyenangkan, misalnya sarra'u, dalam keadaan lapang, nyaman, comfort life-nya, hidupnya dan sebagainya. Lalu dia syakaro, bersyukur, Allah beri tambahan. Seperti ayat yang saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar, la in syakartum la azidannakum. Itu karena dia diberi kelapangan, bersyukur, maka la azidannakum. Sebaliknya ketika mukmin itu doro, menderita apapun bentuknya, lalu dia sobaro, apa kata Allah? Diberi dia alaihim sholawatun wa rahmah, diberi rahmat, diberi kesejahteraan lewat kesulitan yang dihadapinya. Jadi dengan ungkapan itu tidak ada yang nol nilainya, Pak. Itu uniknya. Dan kata Rasul, itu tidak berlaku kecuali untuk mukmin. Untuk ghairu mukmin, non mukmin nggak bisa, tidak berlaku. Khusus untuk mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin beriman kepada qadarullah, takdir Allah, sebagaimana surat lain bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun peristiwa yang disebut musibah menimpa seseorang, baik sarro maupun doro, kecuali dia yakin itu karena izin Allah. Nah, ini yang sulit, Pak. Sulit sekali karena ini berkaitan dengan zauq, dengan rasa imani kita, dengan rasa hati kita. Namun saya yakin
Ketika kita senantiasa ingat kepada Allah, sekali lagi, apapun yang menimpa kita, sarro atau doro, illa biiznillah. Nah, mudah-mudahan itu kata kunci untuk inna amrohu kullahu lahu khair. Bahwa seluruh keadaan, kejadian, peristiwa seorang mukmin bernilai, tidak ada satupun yang tidak bernilai. Itu poin kedua. Poin ketiga, ada kalimat nasihat lagi, ikhris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk meraih apapun yang memberimu manfaat. Kita terbalik-balik nih Pak, kebanyakan terbalik-balik. Kalau hal-hal yang mubah, bahkan mendekati makruh, semangatnya luar biasa. Tapi untuk yang jelas wajibnya, nilainya malas terus. Coba lihat bagaimana ketika kita Agustusan. Semangat nggak Pak? Semangat. Sok jajah taklim. Semangat nggak? Itu contoh kecil aja. Masya Allah, itu fakta. Hal-hal yang mubah seolah-olah jadi wajib gitu. Tapi hal-hal yang wajib, ya Allah, ya Rabb. Ini ikhris ala ma yanfa'uk. Semangatnya itu harusnya bisa enggak kita memilah dan memilih mana yang memberi manfaat kepada akal, kepada hati, dunia akhirat, mana yang tidak. Makanya kadang prihatinnya tadi, Masya Allah, kalau Bapak sempat lewat di Cikutra, dekat Citra, di sebelahnya itu ada warung, tempat orang berkerumun, bukan berkelompok ya, beda antara komunitas, ini kerumunan saja, tapi caturnya banyak, dan itu terus menerus sampai sore. Jadi meskipun hayya 'alas shalah lewat terus, itu puluhan Pak. Padahal sebelah sananya Masjid Al-Amanah, sebelah timurnya mungkin jaraknya hanya 50 meter, kurang lebih ya 50 meter, Baitun Nur. Sebelah timur, sebelah baratnya mungkin juga sekitar 100, agak jauh lah, 100 meter ada Al-Huda. Masih itu Pak, 3. Sebelah kanannya ada As-Sofa, diameternya kurang dari 200 meter. Hayya 'alas shalah angger we cicing. Hebat Pak, kata setan. Itulah godaan kita, itulah yang terjadi pada umat kita. Ikhris ala ma yanfa'uk, betapa sulit. Tapi ketika berkenaan dengan hal-hal yang menyenangkan hawa nafsunya, dikejar demikian rupa. Itu poin ketiga ya. Poin keempat, wasta'in billahi wala ta'jiz. Nah inilah salah satu hadis yang menggambarkan jangan lemah. Kalau tadi kan beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, salah satunya minal ajzi. Kalau ini beliau bersabda, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. La ta'jiz, dan jangan lemah mental. Fisik juga iya. Jadi kalimat yang dipakai la ta'jiz, jangan lemah mental, sekaligus jangan lemah fisik. Berarti jaga fisiknya dengan pola makan, pola tidur dan seterusnya dengan baik, tapi juga jaga hatinya, la ta'jiz. Ini Masya Allah, sebuah pesan yang saya pikir inspiratif, sangat-sangat inspiratif. Jangan lemah. Sehingga dua kata ini kalau kita jarang meminta pertolongan kepada Allah, boleh jadi lemah mental kita. Contohnya saya kira udah cukup banyak. Bagaimana para sahabat atau juga para nabi ketika menghadapi situasi yang pelik sedemikian rupa, maka balik lagi ista'inu, mereka meminta pertolongannya kepada Allah. Banyak kan, entah Nabi Daud, Nabi Musa dan seterusnya alaihimussalam yang semua mengucapkan tadi. Jadi beliau berpesan kepada kita, wasta'in billah wala ta'jiz, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Nah, terakhir ini kebanyakan nih. In asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Tapi yang benar qaddarallah masyaallah atau masyaallah la quwata illa billah. Ini yang terjadi Pak.
kata-kata bahasa kita ya, tuh kan cek saya ge. Makanya jangan ke situ. Ya udah tuh dibilangin dari tadi. Nah ini, duh ya Allah ya Allah, betapa sulit ya. Ketika itu terjadi, maka rasa kecewa balik lagi, hilanglah hati kesadarannya bahwa ini biiznillah qadarallah, ini ketentuan Allah, ya sudah ya. Tapi kan tidak ada tapi di situ Pak beratnya. Dan ini semua menimpa semua orang kecuali yang muncul kesadaran. Masya Allahnya, Masya Allah, la quwata illa billah boleh, qadarallah wa Masya Allah boleh. Intinya jangan terjebak oleh lau anni fa'altu. Tuh kalau tadi saya nggak begitu ya, begini aja, nggak akan seperti ini. Nah itu yang tadi Pak. Sebab apa sebabnya? Fa inna lau taftahu amala syaitan. Jika itu yang senantiasa diucapkan, amala syaitan, nah perbuatan setan masuk. Itu yang disebut dalam surat An-Nas namanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itulah amala syaitan. Bagi setan, yes, slep langsung masuk. Contoh kemarin kan rame itu Pak. Ya, kemarin apa? Saya dapat kiriman video pendek dari Lampung, anak remaja gantung diri gara-gara pinjol. Pinjolnya dimulai dari game online, terus masuk ke judi online. Nah saya kira para penjudi online di Indonesia dapat kabar gembira Pak ya? Ada informasi Pak? Masya Allah, penjudi online dapat kabar gembira, dapat bantuan, tinggal setor saja nanti bisa judi lagi tuh. Hebat idenya, kata setan. Jadi ya Allah ya Rahman ya Rahim, inilah konsep pemerintahan kebijakan yang tidak mengacu pada tauhid yang benar ya. Ini gimana coba? Bahwa orang-orang yang hidupnya sengsara karena judi online nanti dibantu lagi, silakan supaya bisa judi lagi. Ini kan luar biasa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kan nggak mungkin dibiarkan kebijakan semacam begini ya. Jadi kembali ke yang tadi para bapak, ucapan tentang anni fa'altu kana kaza wa kaza itu menjadi pintu masuk asyaiton, sehingga akan semakin mudah untuk menjerat yang bersangkutan menjadi hamba syaitan, abdas syaitan gitu, menjadi hamba setan. Jamaah para ibu bapak yang dirahmati Allah, maka kembali wasta'in billah. Kalau saya rangkum ya, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah, wala ta'jiz, searti dengan kalimat tadi. Ali Imran ayat 139. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalimat yang terakhir in kuntum mu'minin itu syarat. Maksudnya seorang mukmin tidak mungkin tahinu, lemah, tidak mungkin terjerat oleh tahzanu yang tak berkesudahan. Sekali lagi, kalau mukminin, berarti kalau hilang imannya maka mudah sekali terjerat oleh itu. Ini diperkuat oleh ayat lain. Terus bagaimana caranya untuk kalimat tadi? Kita lihat dulu ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, sama. Kalau Ali Imran mungkin belum jelas objek yang dikejarnya itu apa untuk tidak lemah. Kalau An-Nisa 104 jelas, jangan lemah dalam mengejar musuh. Berarti jangan lemah dalam menyelesaikan masalah, sama. Jangan lemah. Kenapa? Karena bisa menghentikan gerak. Tadi itu kembali ke mawahanu, mad'ufu, mastakanu. Jadi para ibu, terus bagaimana caranya supaya tidak lemah, supaya kuat mentalnya? Al-Anfal 45 adalah solusi, di mana Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu
Idza laqitum fi'ah, jika bertatap muka menghadapi musuh atau kesulitan apapun, fasbutu, teguhkan hati. Nah, teguhkan hati itu antara lain uzkurullah, nyebut nama Allah, berzikir sesering mungkin, alias sama dengan wasta'in billah tadi, Pak. Karena itu Rasulullah SAW saja dalam perang Badar, ya, sebelum perang Badar dimulai, sadar akan kelemahan diri beliau dan pasukan, kuat dalam pandangan manusiawinya pasukan musyrik, maka beliau langsung berdoa kepada Allah. Kan terkenal sekali doanya, Pak. Bagi saya itulah contoh wasta'in billah wala ta'jiz. Beliau memberi contoh langsung. Nah, kita ini alhamdulillah banyak saluran untuk uzkurullahnya. Tilawah Quran itu uzkurullah. Salat jelas, ya. Kalimat-kalimat pendek tadi qadarullah wa masyaallah bisa. Atau kalimat pendek yang lain hasbiyallah atau la haula wala quwata illa billah. Bagi saya itu uzkurullah, Pak. Yang bisa kita pakai untuk isbatul qalbi, penguatan hati. Jadi kurang apa dalam Islam? Udah luar biasa banyak, sempurna. Tinggal kita saja mengamalkan sesuai dengan tadi, ya, kemampuan agar tidak menjadi beti maupun beta gitu. Tidak beramal tanpa ilmu, tidak berkata tanpa amal. Dibalik kita membalikkan dua-duanya, ya. Itu para bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya nanti akan saya lanjutkan ulasannya terkait dengan pendekatan psikologi, ya. Saya temukan satu istilah namanya efikasi diri, Pak. Apa itu efikasi? Menarik sekali kalau kita kaitkan dengan sisi Islamnya, ya. Karena bagi saya istilah psikologi ini sesungguhnya sudah ada di dalam Quran dan hadis, tetapi yang membuat konsepnya mereka, kita ikuti bagaimana tuh gambarannya. Itu barangkali untuk pagi ini. Barakallah. Enggak, barangkali ada yang perlu didiskusikan masih tentang ini al-azzu, ya. Kalaupun ada yang lain silakan. Mengapa? Dalam sebuah hadis, saya tidak tahu hadis ini, bahwa sebaik-baiknya umat adalah pada zaman setelah Nabi, pada zaman para Rasulin, para sahabat. Ya, khairul qurun, ya. Apakah jarak waktu juga menentukan waktu mereka akan awal itu? Apakah indikasinya orang-orang awal kemudian berturut-turut sampai ke sini? Apakah itu menentukan juga tentang lemah tidaknya kekuatan seorang muslim? Yang pertama. Yang kedua, apakah jarak dari pusat peradaban Islam juga patut menentukan? Karena kalau kita lihat itu seperti kalau urusan tauhid mereka sangat kuat sekali, gitu. Dari mulai negara-negara meskipun pada syariatnya juga kita masih bertanya-tanya. Kalau syariat kita mungkin juga kalau sehari-hari urusan pribadi sehari-hari, ya, kita juga cukup kuat. Cuman urusan akidah kelihatannya mereka para pusat peradaban Islam itu kan kelihatan lebih kuat kan, begitu, seperti apakah itu jarak masuk ke sana juga, atau hanya memang mereka gennya memang demikian, memang gennya kuat kan, begitu, dibanding ke yang dekat lagi. Al-Wahan itu kan butuh biasa. Iya. Bagaimana indikator? Memang kita katakanlah tidak bisa kita mengubah, kita memang cinta dunia. Bagaimana orang yang cinta dunia juga kita cinta juga akhirat, kan mungkin saja kan? Iya, betul. Untuk mengimbanginya. Banyak juga orang yang berderma, orang-orang kafir. Iya. Orang kafir itu kan pasti cinta dunia itu. Baik. Tapi dia juga tidak kurang bersedekahnya itu. Itu saja. Baik. Dua poin pertama mungkin bersinggungan. Poin ketiga ini kita kaitkan dengan surat 24 nanti, ya.
Sebetulnya apa yang digambarkan pada poin ketiga itu nyambung. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita menjaga dengan baik menurut pada surat 24 nanti. Sebelumnya kita kembali ke awal. Mungkinkah jarak? Mungkinkah kultur? Kalau disebut mungkinkah tetap berkemungkinan, Pak. Yang jadi malah barangkali salah satu keistimewaan kita kalau dikatakan khairul qurun, ya, generasi terbaik adalah tanda kutip kalau mereka beriman kepada beliau mungkin bisa dikatakan wajar sosoknya ada. Lah kalau kita lihat langsung nggak Pak Rasulullah SAW? Kan enggak, tapi beriman itu kan berarti istimewa. Tidak melihat orangnya dengan langsung, begitu pula cara beliau menerangkan sesuatu, tapi kita yakin bahwa beliau benar, misalnya bahwa ajarannya benar, itu sudah satu keistimewaan luar biasa. Namun betul bahwa ada hadis yang khairul qurun pada masa beliau, nanti setelahnya. Nah, kalimat summa itu menunjukkan seolah-olah ada peringkat gitu dari aspek tadi. Sekali lagi, kalau dari sisi kemungkinan bahwa adakah jarak itu menentukan, bisa mungkin diibaratkan seperti air, Pak, ya. Air dari pegunungan, dari hilirnya dari hulu sampai ke hilir. Nah, yang jadi masalah itu bagaimana menjaga aliran air tadi supaya tidak keruh. Sepanjang saluran itu bersih sehingga di ujung pun sama bersih. Kita ini tidak semudah itu menjaganya. Kenapa? Karena ada banyak, kembali lagi pada orang luar, yakni al-kafirun, fasikun dan seterusnya, yang senantiasa mengotori arus tadi, sehingga kita betul-betul ekstra untuk memilih kotor atau tidak, dan terus membersihkan saluran itu sehingga tidak sampai terkontaminasi oleh pemikiran mereka. Nah, kelebihannya adalah Al-Quran menjaga. Maka untuk menjaganya sesuai dengan kemampuan kita, berarti aspek diri kita kembangkan terbuka, kemudian Quran dan hadisnya kita jadikan pegangan terus, sebagaimana jaminan Rasul kan, bahwa intamasaktum bihima, gitu kan, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, betul bahwa secara jelas tadi beliau menyebut al-wahanu itu indikatornya hubbud dunya wa karahiyatul maut, dua aspek yang tabrakan. Ketika mencintai dunia, maka kematian dia benci. Yang jadi masalah adalah apakah boleh kita hubbud dunya tapi juga hubbul maut? Hubbud dunya iya, tapi hubbul maut iya. Bagaimana caranya? Kembali ke 1 surat 2437. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang seperti ini nih, Pak? 2437 menyebut istilah rijalun, orang-orang, kata Allah, la tulhihim, tetapi mereka tidak dilalaikan oleh tijaro, oleh bai'un, alias sumber yang menjadi pembuka perolehan mata'ul hayatad dunya. Kenapa mereka tidak terjebak oleh tijaro, oleh bai'un? Sebabnya yakhafun, takut yauman, suatu hari. Nah, itu penyebabnya. Berarti betapapun yang bersangkutan secara dunia berlimpah tidak ada masalah selama terjaga dari sisi zikrullahnya lantaran yakhafunya tadi, Pak. Karena itu ada cerita menarik sebetulnya mengenai definisi hubbud dunia ini, Pak. Apakah orang miskin tidak masuk kategori penyakit wahan? Banyak, Pak. Kalau kita mau jujur, dia miskin keadaannya, tapi di otaknya itu bagaimana neangan duit segede panto gitu. Sampai-sampai sholat 5 waktu bablas. Itu kan sudah hubbud dunya sebetulnya. Malah mereka kebanyakan yang kita lihat di masyarakat, ya. Jadi
ayat 37 surat 24 itu bisa menjadi semacam pegangan. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang berpenyakit wahan, maka coba kita kembali ke 2437. Bagaimana caranya kita memiliki ya khafuna yauma tataqallab. Bayangkan hidup pasca kematian, dan bukan semata-mata mengingat kematiannya, tapi yang kita takutkan adalah pasca kematiannya itu yang kita bayangkan. Itu insya Allah bisa mencegah terjadinya hubbud dunia yang negatif lah tadi ya. Barangkali itu Allah alam. Mengapa? Ya. Allah tidak membebani seorang kecuali menurut kesanggupannya. Kesanggupan dan relatif ya Pak Ustaz. Betul. Nah, dalam pelaksanaan kita di kehidupan sehari-hari mungkin seperti apa kesanggupan? Karena ada yang mampu sekali, mungkin ada bertapa sekali, ada yang tadi yang kafir, yang apa gitu ya. Baik. Kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tidak dalam konteks kacamata kita, dalam arti begini, Allah membebani tugas, membebani kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya. Dia Maha tahu. Misalnya ujian, Pak, tidak mungkin Allah menguji kita dengan level kalangan Nabi. Sementara Allah tahu kalau kita diuji dengan itu nggak akan sanggup, maka Allah akan memberi ujian yang sepantasnya dengan level kita yang mana. Tapi di sisi lain, kita tidak boleh menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengamalkan sesuatu, padahal dia masih mungkin lebih dari itu. Contoh, kan kata Allah juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, saya itu sanggupnya bangun subuh jam 7. Jadi kan boleh kalau gitu. Itu salah, Pak. Karena memahami la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sesuai dengan nafsunya, bahwa saya sanggupnya jam 7. Berarti kan boleh, kata Allah juga begitu. Ini fatal, Pak. Itu salah kaprah, salah, bisa sesat masuk kategorinya ya. Sebab bukan itu yang dimaksud. Anda sudah maksimal belum berikhtiar? Bagaimana bisa untuk memenuhi bagian yang istimewa? Jangan sekali lagi apologize tadi, excuse dengan gambaran yang tadi. Tapi dalam konteks pemberian kewajiban atau pengujian, Allah akan melihat bagaimana kemampuan orang yang bersangkutan, aspek ilmunya. Karena ilmu kita pun sama, Pak, berlapis-lapis kan? Begitu pula dengan sisi keimanan berlapis-lapis, yang mungkin saja ada yang sama, mungkin di bawah atau mungkin di atas, kita tidak tahu. Tapi yang pasti aspek yang paling terlihat dari sisi amalnya nanti. Semakin naik keimanannya, semakin naik keilmuannya, bisnya akan beda cara menyikapi sesuatu. Barangkali itu gambarannya ya. Mengapa? Upaya menuntut ilmu, maka kita tidak menuntut ilmu banyak yang kita tidak pahami. Dan bagaimana pada saat kita kena benturan, bahwa saya kaitkan pada indikator ikhlas dan sabar. Ya. Itu indikator pertamanya pada saat itu kena benturan dia diuji. Nah, bagaimana strategi mengamalkan ilmu pada saat kita kena benturan yang pertama agar kita masuk dalam ikhlas dan sabar. Baik, responnya adalah, nah ini bedanya, Pak, antara orang yang berilmu, berwawasan dengan yang tidak. Perbedaannya terletak pada bagaimana menyikapi atau respon dia kepada persoalan itu. Setahu saya, ketika yang sudah tahu, oh saya mesti bagaimana menghadapi itu, dia akan tahu. Misalnya tadi, karena sudah tahu bahwa kata Rasul, jangan mengatakan anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jadi pikirannya sudah ingat pada sesuatu, sehingga kemudian langsung segera
Bagaimana tindakannya? Pertama, dia akan terkendali dulu hatinya, Pak. Oh, saya harus ridho. Karena dia mengerti ikhlas, ridho dua hal yang berbeda. Ridho itu berkenaan dengan bagaimana menyikapi sesuatu yang sudah terjadi. Di situ tetap ridho, nyaman, tenang. Jadi ridho itu ada unsur tenang, sama dengan mutmainah ya sisinya. Ada unsur tenang, tetap nyaman, tetap kuat, tidak panik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah ada sisi itu, tapi pada saat yang sama sebetulnya sobru ada juga di situ, Pak. Ridho iya, sabar iya. Baru nanti yang ketiganya itu dia akan meresponnya dengan tenang, bagaimana entah berbicara, entah bertindak, mungkin bahasa yang populer terkendali. Mengatakan terkendali, bertindak terkendali. Kenapa? Karena hatinya sudah dikemas oleh ridhonya, oleh sabarnya. Ini berbeda dengan yang kosong ilmunya, hatinya juga kosong, akan terbalik, Pak, dengan mudah mencemooh apa yang ada. Pada kata Rasul, al-mu'minu laisa bil'an, mukmin itu bukan mencaci maki. Bagi saya, caci maki kepada keadaan itu gambaran kosong cara menyikapi masalah, kosong hatinya juga terhadap menyikapi masalah itu. Itu kira-kira gambarannya, insyaallah. Baik para bapak dan ibu, mungkin sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan kembali. Tadi saya bilang, insya Allah apa itu efikasi menghadapi fitnah yang berkaitan dengan al-ajzu tadi ya. Jangan lemah, masih nyambungnya ke situ. Tidak lemah secara mental maupun fisik. Nah, kita kaitkan dengan satu istilah psikologi yang namanya al-ajzu ya. Apalagi ada isu tentang persoalan episode El Nino ya, yang mungkin sekarang sudah Juni menjelang akhir. Konon informasi BKMG akhir Juni awal Juni ke sana itu kemarau, dan itu kalau benar berdampak pada perekonomian pasti, Pak. Ya, pasti kan, nyambung atau langsung maupun tidak, pasti persoalan ketika pertanian bermasalah, air bermasalah, berarti pertanian pun bermasalah. Ketika sumber bahan makanan pokok bermasalah, panjang, belum lagi ada isu yang entah benar atau tidak berkenaan dengan BBM naik misalnya, ditambah lagi pajak ini pajak itu. Masya Allah, ini masyarakat, Pak, kasihan. Itu bagian dari self efficacy. Bagaimana menghadapinya? Insya Allah kita kaji kembali. Barakallah. Tunuhun. Subhanakallah bihamdika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.